Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'du. Mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya lah serta juga karena adanya nikmat yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah akhirnya kita semua dapat berkumpul kembali, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua, selaku umatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat datang dan juga selamat bergabung Bapak Ibu semua. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Dimanapun Bapak Ibu berada dan apapun yang sedang dilakukan aktivitasnya pada pagi hari ini, saya doakan semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dan juga kemudahan, terutama dalam menjalankan ibadah selama Ramadannya di tahun ini, karena tak terasa Bapak Ibu Amin. sudah seminggu lebih ya di tahun ini bulan Ramadan berlalu dan alhamdulillah dilancarkan dan mari kita berdoa juga semoga Allah terus berkenan memberikan kita semua kesempatan untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini dan juga bulan di tahun-tahun berikutnya. Amin insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya Bapak Ibu, di pagi hari ini akan ada kelas tahsin akbar yang bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024. Insya Allah untuk pagi hari ini akan ada Al-Ustadz Nizam Muhammad, mohon maaf. Untuk materi sendiri akan ada tentang mengenal huruf yang mudar, yaitu tentang ifa hakiki, ikhfa syafawi, dan juga iklam. Masya Allah. Mangga dipersiapkan Bapak Ibu semua untuk niatnya kita luruskan dan sama-sama niatkan untuk mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya Bapak Ibu semua dengan rasa hormat dan Gesa mohon kerjasamanya juga selama kelas ini berlangsung, selama materi sedang dipaparkan, mohon untuk di-mute terlebih dahulu dari mikrofon Bapak Ibu semua. Nanti jika ada sesi interaksi ataupun tanya jawab, mangga di unmute kembali. Namun dengan syarat boleh gunakan fitur raise hand terlebih dahulu supaya kelas ini berjalan dengan kondusif Bapak Ibu ya. Baik, mari kita mulai saja kelas pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Nizam Muhammad, Gesa persilakan Ustadz. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'd. Baik, alhamdulillah di pagi yang Masya Allah cerah ya. Kalau di Bandung ini agak sedikit dingin untuk pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah untuk bisa bersama-sama mendekatkan diri kepadanya dengan cara thalabul ilmi ya. Yang dimana belajar ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan fardu ain hukumnya ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu cabang daripada ilmu Al-Quran ya. Karena ilmu Al-Quran itu luas sekali ya. Dan satu di antaranya adalah membahas tentang ilmu tajwid atau tahsin ya. Yang dimana ilmu ini merupakan sebuah ilmu yang mulia. Kenapa?
karena setiap yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi mulia ya. Sebagaimana Al-Quran itu kan diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu menjadi penghulunya para malaikat atau pemimpinnya para malaikat ya. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi mulia ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan dalam suatu bulan, maka bulan itu menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan ya kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita itu menjadi pemimpinnya para para nabi. Dan ketika Al-Quran itu berada di dalam dada-dada kita, dalam hati-hati kita, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah ya. Khairukum Amin. man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Atau contoh kecilnya misalkan ketika ada katakanlah kulit sapi ya. Ketika beda penanganan, maka beda juga nasibnya. Contoh misalkan yang satu kulit sapi itu misalkan dibuat menjadi sebuah bedug ya. Kemudian yang berikutnya dikasih tulisan Qul huwallahu ahad ya. Maka itu pun akan berbeda nasibnya ya. Kalau bedug itu kan ketika dibuat apa kalau misalkan kulit dibuatkan bedug maka dia akan dipukul ya, akan dipukul atau difungsikan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika kulit itu dituliskan sebuah kalam Allah ya. Contoh tadi misalkan Qul huwallahu ahad, maka pasti kita akan memuliakannya dengan memberikan figura kemudian dipajang di tempat yang indah ya, di dinding dan sebagainya ya. Begitupun dengan kita ketika kita ingin menjadi mulia maka mendekatlah kepada Al-Qur'an. Oke, baik. Di pagi hari ini ya kita akan sama-sama belajar tentang ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan ikrab ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ikhfa hakiki ya. Mungkin sebagian daripada kita sudah tidak asing dengan istilah ikhfa hakiki gitu ya. Oke. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ikhfa itu beragam jenisnya ya. Ada tadi ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Dan berbeda dalam kasusnya ya. Kalau ikhfa hakiki ini pembahasannya tentang nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ya. Oke, jadi ini sudah kita pahami bersama ya. Jadi ketika ada nun sukun ya, nun sukun atau tanwin ya, tanwin fathah, kasroh, dhammah ya, bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini apa aja hurufnya ya? Tentu ya ada 15 atau sisanya. Oke. Kemudian eh sebagaimana judul kita ya, huruf yang menjadi memudar gitu ya. Nah, jadi pembahasan ikhfa hakiki ini adalah yang dibahasnya adalah ininya si nun sukun dan tanwinnya ya. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka yang berubah itu bukan huruf ikhfanya, tapi bunyi nun sukun dan tanwinnya ya. Mungkin kita bisa mengisyaratkannya dengan ng ya atau eng gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada apa ada pengertian definisi. Ikhfa artinya as-satru ya, yakni menyamarkan bacaan hingga berada di antara izhar dan idgham ya. Jadi bacaannya antara izhar dan idgham. Izhar tidak, misalkan tadi nun sukunnya dibaca en atau an, in, un. Juga bukan idgham. Kalau idgham itu dia melebur. Jadi bunyi nun sukun an, in, unnya dia melebur ke huruf setelahnya.
Itu yang dinamakan dengan idgham. Nah, untuk huruf-huruf ikhfa itu ada 15 ya. Di sini ada apa? Ada bait di matan tuhfah yang mungkin ketika ibu bapak semua sudah hafal, ini bisa membantu gitu ya. Jadi 15 huruf itu tersusun dalam bait sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Jadi ini versi versi matan tuhfah ya. Barangkali misalkan di antara ibu bapak semua ingin memudahkan misalnya dari 15 huruf ini misalkan disusun menjadi sebuah kata yang bisa dihafal itu boleh sekali ya. Jadi di sini ada 15 huruf yang terkumpul pada kalimat sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Ini bisa dihafal ya, bisa dihafal. Mana aja hurufnya? Ya, hurufnya adalah yang berwarna merah ya. Jadi cara menghafalkannya kalau santri ya dan kebanyakan di pondok pesantren itu dengan menghafal bait ini. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama kemudian dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Dan jangan sampai salah nyebut. Misalkan pertama kita baca sif da ya pakai sin, sif da sana kam. Nah, itu kan nanti berbeda untuk hurufnya ya. Jadi di sini ada beberapa huruf yang eh dikasih warna merah. Nah, berarti ini sod ya. Ini sod nih. Kemudian ini zal, ini sa ya, ini kaf, jim, shin ya. Ini bisa dihafal. Qaf, sin, dal, to, zai, fa dan ta ya gitu. Kemudian ada pod dan ro gitu. Jadi ada 15 huruf ya. Dan kalau di matan tufa ini pembahasan ikhfa dibahas terakhir gitu ya. Jadi urutannya adalah izhar dulu ya, yang 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Berikutnya ada idgham, idgham ada yarmaluna ya. Kemudian nanti dibagi dua ya, ada idgham bil gunnah dan bila gunnah. Kemudian ada iklab yang hurufnya ba ya. Kemudian sisanya ya. Jadi sisa daripada izhar, idgham, iklab adalah ikhfa gitu ya. Oke, dan ini memang harus banget dihafalkan ya gitu. Karena kalau tidak hafal nanti bakal bingung ketika membaca Al-Quran ini teh ikhfa atau izhar gitu ya. Oke, untuk mengatasi hal itu maka solusinya adalah dihafalkan gitu. Dihafalkan huruf-hurufnya, huruf-huruf yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab bunyi yang tadi ya. Kita ke sini ya. Yang menjadi sebab bunyi apa? Bunyi nun sukun ini ya atau tanwin ini dibaca jadi apa? Jadi samar ya gitu. Menjadi katakanlah menjadi huruf eng gitu ya. Contoh misalkan anta gitu. Jadi kita jangan sampai ngucapin anta ya. Kalau di luar Al-Qur'an itu boleh ya. Kemana saja anta boleh, boleh aja ya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke Al-Qur'an itu harus menggunakan kaidah tajwid ya. Wajib ya. Oke, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf yang tadi, 15 huruf ya, maka status nun sukun dan tanwin fathah kasrul dhamma ini menjadi ang gitu ya. Itu secara singkat penjelasan tentang ikhfa ya, ikhfa hakiki ya. Kenapa ikhfa hakiki? Karena ini pembahasannya pada nun sukun dan tanwin. Untuk nanti ikhfa syafawi itu hubungannya dengan pembahasan mim sukun gitu. Jadi ada berbagai jenis ikhfa gitu ya, tergantung sebab dan akibatnya gitu. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya,
Mungkin kalau misalkan kita hanya mengenal ikhfa hakiki saja ya, itu baru levelnya baru baru awal gitu ya. Karena pada prakteknya nanti ya, ikhfa itu terbagi menjadi dua ya. Pada prakteknya ya, pada prakteknya ikhfa itu terbagi menjadi dua ya. Oke. Ada ikhfa yang dibaca tipis ya atau tarkik ya. Ada ikhfa yang dibaca tebal atau tafkhim gitu ya. Seperti itu. Jadi ada ikhfa yang tebal, kemudian ada ikhfa yang tipis. Ikhfa yang tebal ya, ketika nun sukun ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang sifatnya isti'la atau yang terangkat ataupun yang tebal gitu ya, yang isti'la. Apa aja hurufnya? Yaitu yang pertama ada sod. Nah, sod, kemudian bod ya. Jadi ada sod, bod, kemudian ada to, ada ro dan of. Nah, gitu ya. Jadi pada prakteknya ikhfa itu ada yang dibaca tebal atau tafkhim dan tarkik atau tipis ya. Yang tebal ada 5, berarti yang tipis berapa? Ada 10. Sisanya berarti ya. Pokoknya selain daripada 5 huruf ini ya, maka nun sukun ataupun tadi bunyi ikhfa-nya dia dibaca dibaca tipis gitu. Ya nanti untuk contohnya kita bahas di bawah ya. Oke, itu eh, untuk ikhfa ya. Jadi dibagi dua, ada ikhfa tebal, tafkhim dan tarkik tipis. Gimana caranya supaya kita bisa menebalkan bunyi ikhfa itu ya? Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada ikhfa nuni indal qafi. Ini contoh ya. Contoh ketika ikhfa nun ataupun tanwin ya bertemu dengan huruf qaf. Coba ibu perhatikan, ibu bapak semua perhatikan, pangkal lidahnya itu naik ya. Pangkal lidahnya naik ya. Sehingga bunyi suara itu dia menjadi apa? Menjadi tebal gitu ya. Menjadi ke atas gitu. Jadi ke atas ya. Jadi menjadi pekat gitu ya. Bunyi ang gitu. Karena tertahannya apa? Tertahannya aliran nafas seperti itu. Jadi tebal. Berikutnya di sini ada ikhfa nuni indal kafi ya. Ini juga sama ya. Jadi ini dibaca ang, angnya pekat sekali ya. Ini juga dibaca ang. Tapi bedanya apa? Kalau kaf dia tipis. Ya misalkan angka, ang, perhatikan ini memang sangat apa? Sangat samar sekali ya perbedaannya. Maka kalau misalkan kita tidak memperhatikan bunyinya bakal ada anggapan ah itu mah sama aja, ternyata beda ya. Sebagaimana pas Anda juga dulu ketika belajar dikira sama, tapi ketika disimak, diperhatikan betul-betul, oh ternyata ada perbedaan di sana gitu. Walaupun sama-sama ikhfa, ternyata cara pengucapannya ada perbedaan ya. Seperti itu. Oke, di sini ada gunnah pada ikhfa ditafkhimkan saat bertemu huruf-huruf yang tafkhim. Ya, tadi ada sod, ya, ada to, ada ro, ya, qaf dan 5 huruf tadi. Contoh misalkan contohnya di sini ya. Ada nun sukun berjumpa huruf sod ya. Oh iya, tadi ya.
Kalau bisa ini dihafalkan juga yang tadi, Afan. Yang ini nih. Nah, huruf ini yang 5 ini dihafalkan, ya, dihafalkan supaya kita bisa bisa apa? Bisa lebih mudah ya untuk membedakannya. Jadi ada sod, bod, to, zo, kof, ya. Itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 5 ini dibaca tebal, ya. Jadi selainnya dibaca tipis. Jadi ada sod, bod, to, zo, kof. Cara ngafalnya mudah ya. Pertama ucapkan sod. Kemudian sod dikasih titik jadi bod, ya. Berikutnya ada to. To dikasih titik jadi zo, ya. Jadi sod, bod, to, zo, kemudian kof. Ya, itu lima huruf ikhfa yang dibaca tebal atau tafkhim. Di sini ada contoh, coba diperhatikan ya. Contoh misalkan nun sukun bertemu sod. Kita jangan sampai baca mansuro, ma 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 itu tipis namanya, ya. Gimana caranya supaya tebal? Maka si pangkal lidah kita dinaikkan. Mau mau suro mau. Perhatikan bedanya. Pertama tipis, ma, kedua tebal, mau mau. Jadi serasa suara tuh ngumpul ya di dalam. Mau suro gitu. Kemudian ada tanwin kasrah bertemu sod. Kita jangan sampai baca birihin sorsorin, birihin hin hin, jangan, tapi dinaikkan suaranya biri hiu 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 gitu ya. Jadi ada suara yang menggemuk, mengumpul di mana? Di mulut gitu ya. Dengan apa? Dengan kita menaikkan pangkal lidah kita tadi ya. Berikutnya, misalkan di sini ada nun sukun bertemu to ya. Sama, termasuk huruf yang tebal. Kita jangan sampai baca an tobako, jangan, tapi au dinaikkan. Au ya, au ya, betul ada ungunya lebih kuat ya. Iya, ya. Jadi itu dipengaruhi dengan apa? Dengan posisi lidah ya. Jadi kalau untuk huruf-huruf yang tipis, lidah itu dia terhampar ya. Lidah itu dia terhampar gitu. Jadi lurus aja lidahnya. Jadi terhampar kalau untuk yang tipis ya. Tapi kalau untuk yang tebal, si pangkal lidah ini dia naik melengkung ke atas. Nah, gitu. Sehingga bunyinya yang dari bawah sini set naik ke atas mengumpul gitu. Seperti itu ya. Dan ini memang harus sering dipraktekkan ya. Sering dipraktekkan perlahan-lahan. Nanti insya Allah ya, sedikit demi sedikit bakal bakal bisa insya Allah ya. Karena untuk belajar tahsin ini dia tidak seperti kita belajar sehari langsung bisa, enggak ya. Tapi ada waktu gitu ya, seperti itu. Jadi kita baca tebal au au, bukan tapi au, dinaikkan pangkal lidahnya. Berikutnya nun sukun ketemu ro ya. Sama juga, kita jangan sampai baca un unzur enggak, tapi kita tebalkan juga unzur unzur gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya dalilnya di mana itu Ustaz tentang huruf istilah, kenapa apa tentang huruf ikhfa kenapa ada dua sih? Nah, di sini nih Ibu bisa hafalkan ya. Bisa hafalkan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha ya. Wa fakhimil ghunnata, dan tebalkanlah ya gunnah ya pada ikhfa intalaha
jika bertemu huruf isti'la ya. La siwaha dan bukan selainnya. Huruf isti'la itu ada 7 ya, ada 7. Tapi yang duanya masuk ke izhar. Jadi hanya 5 aja. Yang tadi yang sod, bod, to, ro sama kof. Oke. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan barangkali tentang ikhfa ya. Ada ikhfa tafkhim. Cara bacanya ya. Jadi cara bacanya ada yang ditafkhimkan, ditebalkan, ada yang ditipiskan ya. Ada barangkali yang mau ditanyakan dari ibu bapak semua? Enggak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan nih ya. Boleh pakai gunakan fitur raise hand-nya. Oh, saya tanya. Tapi mati. Oh ya. Mau tanya Ustaz, Mangga, mangga bapak. nah itu untuk nun tasdid atau nun sukun yang ketemu huruf yang tebal tadi, itu Mm-mm. kalau kita membunyikan, menyuarakan itu terdengar atau an yang tebal. Ya, ya, ya. Baik, baik. Oke. Sebagaimana judul kita kali ini adalah mengenal huruf yang dibaca memudar ya. Jadi ikhfa itu dia samar Pak ya. Ikhfa itu adalah samar. Jadi bunyi nun sukun dan tanwinnya tetap dibaca samar gitu. Tetap dibaca samar dan bukan dibaca jelas seperti an, in, un enggak, tapi ada tipis. Kalau misalkan tipis seperti ini misalkan a, i, u, misalkan ta, i, ta, u, ta itu tipis. Tapi kalau tebal misalkan ang, angko, ang, ang gitu. Atau misalkan so, bo misalkan ya. Jadi tetap samar Pak ya, tetap samar. Cuman yang membedakan adalah tadi posisi lidah kita. Katakanlah ini misalkan lidah ya, ini lidah atau misalkan ini supaya kelihatan. Nah, ini lidah kita misalkan yang buat ini, dia kalau untuk mengucapkan yang tipis, maka si lidah itu dia terhampar Pak ya. Jadi lurus aja, lurus gitu. Jadi tidak ada perubahan, lurus ya. Kemudian kalau untuk yang tebal tadi si pangkal lidahnya dia naik ya, sehingga bunyinya yang dari apa? Dari tenggorokan itu dia naik ke atas, kemudian mengumpul ya, mengumpul di mulut gitu, sehingga menjadi tebal. Itu untuk jawabannya ya. Jadi Ini ya, Ustaz, lagi Ustaz. Kalau ya ketemu gimana? kaf sama kaf, itu kan nah, itu jelas ya. Nah, itu Ya, ya, gimana? ya. Bedanya apa itu? Betul. Betul, ya betul, betul sekali. Jadi sebagaimana yang pernah Anda dapatkan ketika talaki ya. Jadi ikhfa itu ternyata ya memang tadi ada dua Pak ya, ada tafkhim gunnah, ada tarkik gunnah. Jadi ada yang dibaca tebal dan dibaca tipis. Kemudian yang tebal ini ya, ada tebal yang tebal aja, ada tebal yang tadi kata Bapak bunyi betul ya gitu. Jadi misalkan coba bedakan. Pertama so, so. Yang kedua angko, angko. Nah, untuk yang nun sukun atau tanwin bertemu kof, dia lebih ke ya. Kemudian angnya tebal gitu ya. Coba diperhatikan lagi. So, so, angko, angko. Nah, itu jadi bunyi angnya kalau untuk apa? Kalau untuk kof dia lebih lebih banget gitu ya. Gitu. Begitupun untuk yang tarkik yang tipis. Kalau yang tipisnya selain kaf dia dibaca tipis biasa aja. Misalkan anta, ansa, anza. Tapi untuk yang kaf dia sekali ya, kuat. Angka ya, angka, ang ang gitu, angka seperti itu. Betul Pak tadi. Jadi untuk kof dan kaf dia bunyi samarnya betul-betul kuat
di engnya gitu. Tapi untuk yang lainnya dia tidak sekuat kof dan kaf. Karena apa? Karena untuk kaf itu dia nempel ke makhrajnya gitu. Kof juga sama. Hmm. Ya ini nih, yang ini nih. Nah, jadi kalau untuk kaf ya, jadi si lidahnya, pangkal lidahnya itu dia nempel ke langit-langit ya. Ini juga sama nih, yang kof juga sama gitu. Seperti itu. Jadi dengan nempelnya lidah makhraj kaf dan kof, maka bunyinya jadi lebih eng gitu. Seperti itu. Oke, makasih Ustaz. Siap. Oke ya. Jadi eh, Assalamualaikum Ustaz. mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mangga. Apa Ustaz, pertanyaannya, kalau Ibu? mau tanya itu kayak Mm-mm. ada sama kata anta. Mm-mm. Anta. Itu Oke. angta apa anta? Oke, Masya Allah, Sukron. Pertanyaan yang memang bagi anak sendiri ini sering kali ditanyakan gitu ya. Oke, baik. Sebagaimana judul kita kali ini ya, ikhfa itu mungkin lebih familiar dengan sebutan samar ya. Jadi yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau tanwinnya gitu. Kalau misalkan kita baca nun sukun bertemu ta dibaca anta, itu bukan ikhfa lagi, tapi apa? Itu izhar namanya gitu. Jadi memang ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika kita mengucapkan ikhfa itu posisi lidah harus nempel pada pada huruf yang akan kita ucapkan. Misalkan tadi huruf ta. Jadi anta. Nah, itu kalau yang Anda selama ini pelajari tidak demikian gitu ya. Jadi justru ketika ikhfa itu ya, contoh misalkan tadi ketika huruf ta, lidah itu dia hanya menghampar saja, menghampar sehingga bunyinya tetap samar gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ujung lidahnya ditempelkan ke langit-langit, berarti apa? Itu izhar ya. Coba kita bedakan antara izhar dan ikhfa ya. Ketika kita mengucapkan izhar misalkan anharo, anharo, anharo. Oke, kita tulis ya supaya ini. Misalkan anharo ya. Di sini ada eh, anharo. Misalkan ya, ada nun sukun nih, nun sukun bertemu huruf H ya. Nah, itu dibaca jelas ya. Jadi bunyi nunnya dibaca jelas. Ketika kita membaca jelas, maka ujung lidah kita ditempelkan ke langit-langit. An ya, an, an gitu. Anharo, anharo itu dinamakan izhar atau jelas. Tapi bedanya dengan ikhfa, kalau ikhfa itu dia ujung lidahnya nggak kemana-mana gitu. Jadi di bawah aja ya. Coba ibu ucapkan tadi misalkan nun sukun ketemu tak. Kalau misalkan ujung lidahnya ditempelkan ke langit-langit, maka jadi anta, anta. Tapi coba ujung lidahnya dia simpan aja di bawah ya. Maka nanti akan muncul samar. Anta seperti itu ya. Berarti yang betul yang mana, Ustaz? Yang anta atau yang angta? Yang kedua. Berarti angta. Ya, anta gitu. Karena tadi samar ya, ikhfa itu samar. Oh. Oke, ini ada yang nanya, tarkik itu artinya apa? Tarkik itu tipis, Bu ya. Jadi dengan eh, kita harus sedikit menghafal, Ibu ya, istilah-istilah dalam tajwid gitu. Kalau antum tak, Ustaz, kalau antum itu ya antum gitu, ndak antum gitu. Ya, betul. Sama, Bu, sama. Berarti yang betul angta gitu ya, Tat ya. Ya, karena kan tadi Antum. Mati kita ang. membahas tentang apa? Tentang samar gitu. Jadi bukan bukan dibaca jelas. Kalau itu mah kan antum, anta, ya udah itu mah kan udah izhar gitu. Bukan bukan ikhfa lagi. Jadi tarkik itu adalah tipis, Ibu ya. Dibaca tipis.
Kalau tafkhim, kalau tafkhim, tafkhim ya gini. Itu dibaca tebal ya. Jadi kita memang eh kalau misalkan belum terbiasa agak sulit ya untuk menghafalkan ya. Tarkik itu apa? Tafkhim itu apa ya? Jadi tarkik artinya tipis ya. Tafkhim tebal. Tipis tadi anta, kalau tebal auso ya. Lagi-lagi kita harus betul-betul fokus kepada suara gitu ya, kepada suara. Karena ini hubungannya dengan praktek gitu. Jadi kalau misalkan ibu ibu bapak semua hanya belajar lewat buku, oh ini tarkik tipis, tafkhim tebal, tanpa adanya yang mencontohkan, nah itu kemungkinan bakal keliru dalam membacanya. Gitu. Jadi kita jangan istilahnya jangan otodidak, ibu ya. Ibu bapak semua kita belajar tajwid itu jangan otodidak, harus banget didampingi dengan guru. Dan ini masya Allah ya salah satu wadah untuk kita ya sobat ngaji, menjadi apa? Menjadi wadah untuk kita semua untuk bisa sama-sama belajar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Mau tanya Ustaz, kalau di ini Al-Fatihah itu kan an'amta. Kadang nggak Mm-mm. ada yang bilang an'amta. Yang betul yang mana Ustaz? Gimana Bu? Coba diulangi prakteknya. Di surat Al-Fatihah, Ya, an'amta apa ya. an'amta? Yang betul Alaihim ghairil maghdubi. amta Bu ya. Jadi amta, nah itu izhar Bu ya. Amta, amta. Nah, kalau ini izhar ya. Amta ya. Ketika ada nun sukun, nah ini nun sukun bertemu huruf ain ya. Maka dibaca jelas ya. Nunnya dibaca jelas. An an'amta, an'amta ya. Jangan jadi jangan jadi ikhfa. An'amta itu keliru ya. Jadi harusnya an'amta. Tapi untuk kalimat ini Bu ya, biasanya pembaca itu kebalik ya. Misalkan ainnya di sini, hamzah misalkan diganti ke ain diganti ke apa jadi hamzah gitu. Itu biasanya ya. Jadi biasanya ada yang keliru bacanya bukan amta tapi amta, itu biasanya kayak gitu. Amta. Gitu. Jadi untuk kalimat ini dibaca jelas Bu ya. Amta. An amta. Amta. Baik Ustaz, makasih. Tadi ada yang nanya Ibu Assalamualaikum Winsar. Ustaz. Mau nanya, Bangga, bangga, bangga. gini Ustaz, yang pertama untuk apa hukum yang memang sedang dibahas ya, apa Ya. mengenai IKFA itu berlaku juga nggak untuk apa tadi yang ditanya Ibu misalnya yang sebelumnya ya antum sama angta itu kan kalimat Hmm. kita bisa bilang antum, apakah mesti angtum atau yang benar antum gitu. Jadi Ya. kalimat Oke. biasa. Nah, jadi Ya, ya. apakah berlaku untuk hukum ikhfa juga? Jadi kalaupun berlaku berarti selama ini kita keliru gitu Ustaz. Ya, ya. Harusnya Ya, kan baik. angtum. Nah, itu Ya, yang ya. pertama. Oke. Terus Hmm. yang kedua Ustaz. Nah, kalau untuk hukum tajwid ikhfa ini atau yang lain apakah akan mempengaruhi arti Ustaz? Hmm. Mungkin itu dua Ustaz. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, oke, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu semua ya. Tajwid itu hanya berlaku pada Al-Quran saja. Selain Al-Quran itu tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti boleh gak? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Contoh misalkan kita sering bilang ke temen ya, ente misalkan, atau anta atau antum, itu boleh-boleh saja ya. Kalaupun misalkan kita mau pakai ikhfa antum juga boleh-boleh aja Pak ya. Tapi lagi-lagi ya
Kalau untuk pembahasannya di luar Al-Qur'an, maka tidak ada kewajiban gitu. Jadi kalau misalkan Bapak mau nyebutin ke teman, antum dari mana aja, boleh-boleh aja gitu. Cuma nanti diketawain kok jadi ada ikhfanya gitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk apa? Kalau untuk selain Al-Qur'an itu bebas gitu ya. Kalau bacaan Berikutnya doa gimana Pak Ustadz? doa juga sama Bu ya. Kalau doanya selain dari Al-Qur'an itu boleh ya. Tapi kalau kalau misalkan itu memang Al-Qur'an, maka diharuskan menggunakan tajwid gitu. Kalau ini Ustadz, ada memang yang metode yang kita gunakan biasanya itu yang berkaitan lagi dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ta tadi. Nah, memang ada metode yang pernah saya dapat diajarkan dan kebetulan ini metode ini digunakan di sekolah tempat kami mengajar. Nah, hukum nun sukun dan atau tanwin ini bertemu ta itu dibaca antah karena memang dari metodenya mengharuskan seperti itu. Nah, memang sebelum-sebelumnya itu pernah dapat dari guru tahsin yang pertama itu memang seperti yang Ustadz jelaskan itu. Nah, sebelum dapat metode itu menggunakan yang seperti Ustadz jelaskan. Tapi kemudian karena kita dituntut untuk mengajarkan metode itu, paham. jadi pada saat kita setoran hafalan pun ketika kita dapat guru yang menerapkan metode itu, otomatis kita menggunakan anta tadi. Nah, yang membuat saya bingung Ustadz, ketika misalnya kita yang menemukan dua perkara ini, kira-kira yang mana harus diterapkan Ustadz? Karena di samping kita mengharuskan mengajar dengan metode yang diajarkan kita seperti itu, dengan kita pernah dapat ilmunya seperti yang Ustadz jelaskan. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kira-kira yang mana Ustadz yang lebih wajib gitu? Itu kan butuh proses Bu ya, karena memang kalau belajar mat dulu ya jangan belajar tajwid dulu. Penjelasan dibaca dengan jelas hurufnya nanti perlu proses. Tapi seperti Ustaz sampaikan tadi, Betul, kalau betul. Al-Quran wajib. Betul. Ya, baik. Oke, mungkin Anda tanggapi dulu yang pertanyaan yang tadi. Ketika kita membaca ikhfa yang diharuskan tebal, kemudian ada tipis juga. Kalau misalkan kita baca yang tebal jadi tipis, apakah mempengaruhi kepada makna? Jawabannya adalah tidak, ya. Tidak mempengaruhi kepada makna. Karena untuk kesalahan dalam membaca samar tadi itu masuk ke dalam kategori kesalahan yang khafi, ya, yang ringan, dimaafkan dan tidak merubah makna. Tapi kalau kesalahannya yang jali, merubah huruf, merubah harokat, itu jelas kesalahan yang jali, yang nampak, ya, dan itu bisa merubah makna. Contoh tadi misalkan siratal ladzina an'amta, kita baca amta dibalik misalkannya, hamzah dengan n-nya dibalik. Nah, itu kesalahan yang jali. Oke. Berikutnya tadi pertanyaan yang Masya Allah ya. Terus gimana harusnya kita apakah mengajarkan sesuai metode atau mengajarkan sesuai dengan hakikat gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan metode itu misalkan tadi kata bapaknya membantu menjawab, misalkan dalam metode itu ada level-levelnya misalkan ya. Kalau misalkan dalam level itu kita hanya misalkan membahas tadi misalkan tentang mad, kemudian untuk nun sukun dan tanwinnya misalkan kita belum perhatikan, belum dibahas, maka itu boleh-boleh saja. Tapi yang bagusnya adalah ketika misalkan sudah nanti masuk ke dalam bab yang katakanlah nun sukun dan tanwin, kita ajarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu ya. Lagi-lagi dalam proses ini ya, dalam proses belajar mengajar itu harus banget wajib adanya guru gitu ya. Seperti hanya misalkan Ana di sini ketika menyampaikan itu kan sebelumnya belajar dulu ke guru yang memang betul-betul berkompeten ya. Ada sanadnya gitu ya. Jadi ada sanadnya. Kemudian kita mengambil daripada faidah ataupun pengajaran yang kita ambil dari guru tersebut gitu. Nah, kalau misalkan tadi mungkin pertanyaannya sama ya seperti yang berikut yang sebelum-sebelumnya.
tentang masalah anta apakah dibaca jelas atau samar ya. Kalau kita lihat konteksnya kan itu masuk ke ikhfa, berarti apa? Berarti samar gitu. Jadi kalau misalkan dibaca jelas, nah itu kalau menurut anak pribadi ya itu keliru. Karena apa tadi ikhfa itu adalah samar gitu ya. Gitu. Anta bukan tapi anta. Atau misalkan untuk meyakinkan lagi ya, coba ibu bapak semua bisa apa? Diputar ya beberapa rekaman qori ataupun para masyayikh ya. Misalkan bisa saya rasid ataupun dan sebagainya. Coba ketika ada kalimat anta, apakah dibacanya anta atau anta? Ya, seperti itu ya. Oke, di Apa sini ada Ustaz? pertanyaan lagi. Ustaz, Eh, ini Masya Allah ya pertanyaan dari chat dan dari langsung begitu antusias banget Masya Allah ya. Dan saya mohon boleh. maaf kalau misalkan banyak yang belum kejawab. Mangga barangkali ada yang mau lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mangga, Waalaikumsalam. Tadi Ustadz kok bicara tentang masalah sanad, Mm-mm. ya. Lah ini saya dengan Ustadz ini apa juga termasuk Ustadz tuh sanad saya ya? Masya Allah ya. Apa bisa dikatakan seperti itu? Ini Masya Allah ya pembahasannya sudah jauh sekali. Oke. Untuk sanad ya, sanad itu bukti bahwasanya kita pernah belajar ya. Kemudian apa istilahnya? Memang bagusnya itu kita langsung ketemu ya, langsung ketemu. Kemudian ada proses talaki di sana. Tapi kalau untuk misalkan seperti ini nih, apakah termasuk sanad? Kalau untuk dari segi pengajaran bisa dikatakan iya, Bu ya, gitu. Iya. Jadi ketika misalkan ibu belajar di sini, secara tidak langsung juga ibu mendapatkan istilahnya pengajaran yang betul-betul semestinya seperti itu, gitu ya. Jadi memang dalam hal ini, Bu ya, kita jangan terlalu fokus ke dalam misalkan satu guru misalkan. Karena nanti ketika berbeda guru, kita jangan sampai fanatik misalkan ya. Ketika contoh guru ini mengajarkan ini, guru ini bersanad juga. Guru ini mengajarkan ini juga bersanad juga ya. Terus apakah posisi kita harus membandingkan ya? Misalkan ini posisi kita di sini nih. Apakah kita harus harus membandingkan? Tidak, Bu ya. Jadi kita jangan membandingkan. Kalau misalkan sama-sama ada sandarannya, jadi sandar itu sandaran, Bu ya. Kalau sama-sama ada sandarannya ya udah, kita tinggal pilih aja. Apakah kita milih yang ke guru ini atau guru ini. Contoh misalkan nanti ketika pembahasan tentang apakah misalkan nun sukun dan tanwin bertemu iklab ya. Apakah dibacanya rapat atau ada renggang sedikit. Nah, itu ada ikhtilaf ya, ada perbedaan. Seperti itu. Kayak tadi Ustadz, kayak angta sama anta. Itu kalau ada dua Ustadz sama Ustadzah, itu kok beda. Nah, terus kita yang ambil yang mana? Oke, Masya Allah. Oke ya. Kalau yang selama Ana dapatkan Ibu ya, itu itu dibaca samar Bu ya. Anta, anta ya. Antum. Wala misalkan antum. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum itu ya wala antum dan bukan wala antum antum ya jadi sekali lagi Bu ya kalau bicara masalah tajwid ini memang yang lebih ahsannya itu adalah dengan praktek ya dengan praktek ya dengan praktik. Karena kalau untuk teori itu mah bisa dibuat ya. Jadi kalau teori itu datang baru-baru. Tapi kalau untuk bunyi itu sudah lama seperti itu. Jadi sekali lagi ya tentang masalah nun sukun atau tanwin ini bertemu huruf ta ya. Apakah dibacaan tum atau antum? Kalau ibu bertanya kepada anak, sebagaimana anak juga mengambil
ilmu daripada guru-guru anak itu dibaca samar. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya Ustadz, boleh. Ya Ustadz. Bertanya lagi Ustaz. Mangga, mangga. Kalau ini Ustaz, ya, kalau misalnya kita yang huruf-huruf isti'alah tadi, yang Ya. tebal-tebal itu kan Ustaz, kalau kita mengajarkan ke anak-anak usia misalnya TK, kemudian SD, itu kan masih banyak Ustadz yang pengucapan sehari-harinya saja, berbahasa sehari-harinya saja itu belum fasih begitu. Ya. Nah ini yang huruf-huruf ini harus banget gitu Kak Ustadz, wajib banget kayak itu, maksudnya harus dapat makhrajnya dan sebagainya begitu. Ya. Kalau Ya, yang Masya umur-umur, kalau misalnya yang sudah kelas 6 mungkin kelas 5 itu sudah bisa diterapkan. Tapi kalau yang kayak misalnya TK dan kelas 1 itu mungkin masih pengucapannya masih belum fasih, ada sebagian. Ya, ya, ya. Oke. Eh, ini Ana juga pernah mendapatkan jawaban seperti ini. Jadi ketika misalkan kita mengajarkan ke anak-anak, gimana dong Ustaz? Apakah kita harus betul-betul anak-anak sekarang kita belajar tajwid, nun sukun dan tanwin. Itu anak-anak mana ngerti, Ibu ya. Gitu. Jadi gimana tuh? Nah, tajwidnya anak-anak itu adalah daripada lisan gurunya. Ya, sekali lagi. Tajwidnya anak-anak itu tergantung daripada lisan gurunya. Jadi ibu cukup mencontohkan aja ya. Kalaupun masih kesulitan itu kan proses Bu ya gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan hari itu ya jangan dipaksakan ya. Mungkin bisa dengan bertahap seperti itu ya. Tapi kalau untuk bunyi alangkah baiknya terus disondingkan ataupun dicontohkan ya. Jadi terus dicontohkan barangkali dengan sering mendengar eh, ada kebentuk seperti itu ya. Oh Oke, ya, baik syukran. Terakhir, kita lanjutkan. terakhir Ustadz. Mangga Saya terakhir. Oke. Afwan baru gabung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz tadi, Waalaikumsalam. karena saya baru gabung tadi, Ustadz, kalau IFA itu ya, Ustadz mengajarkan berapa IFA hakiki? Berapa apanya Ibu? Maksudnya terbagi ada berapa IFA gitu dari IFA hakiki tersebut. Syukran Oke, ya. Ustadz. Ya gitu Baik. aja. Memang untuk teori Ibu ya, ada yang berpendapat ikhfa itu dibagi 3 ya. Ada ikhfa yang akrob ya, ausat dan abad ya. Seperti itu. Itu mah boleh-boleh aja ya. Misalkan ikhfa abad ya, ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Ikhfa akrob ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf dal, ta sama po. Ikhfa ausat ya, itu ketika huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan selain yang tadi atau pertengahan. Ya, jadi untuk teori Ibu ya itu mah silahkan ya. Tapi yang pasti adalah dari segi bunyinya ya, dari segi bunyinya. Seperti itu. Jadi untuk teori mah mangga ya. Bahkan ada beberapa tadi yang berpendapat fakih itu ada yang apa? Ada yang terbagi menjadi 3, ada akrob, ausat, abad ya. Itu mah dikembalikan lagi. Tapi yang paling penting adalah bunyinya gitu. Bunyinya apakah seperti itu? Jangan sampai kita ini namanya ikhfa abad. Coba praktekkan ternyata jauh daripada yang sesungguhnya. Itu juga kurang kurang tepat seperti itu, Ibu. Baik, syukran ya. Kita lanjutkan. Ini waktunya sebentar lagi ya. Sementara materinya lumayan agak sedikit lagi ya atau banyak ya. Oke, itu yang berkaitan dengan ikhfa ya. Oke. Oke ya. Jadi untuk huruf ikhfa ada 15. Yang 5-nya termasuk yang dibaca tafkhim atau tebal. Yang 10-nya dibaca tipis ya. Yang tipis tadi ada 2. Ada tipis ke kaf, ada tipis selain kaf. Tebal juga ada 2. Ada tebal ke qaf dan tebal selain qaf ya. Ini untuk apa? Untuk contohnya silakan disimak dulu ya, disimak dulu ya supaya bisa membedakan ya. Contoh sod mau suro mau mau
Oke, mau tadi ada bertanya kalau tidak salah apakah jadi huruf U? Enggak ya. Jadi tidak merubah bunyi seperti U. Mau mau jadi mau gitu ya. Jadi mau bukan mau tapi lebih ke rahang tebal. Au ma au mau mau bukan mau juga mau jangan itu mah nanti ada isba namanya. Jadi jangan mau enggak tapi mau mau suro birihiu sorsorin itu yang sod. Kemudian yang zal. Nah, jadi kalau misalkan ada huruf ikhfa yang tipis maka ditipiskan. Dan kalau sebelumnya dhammah maka dikembalikan. Tu an tunzirhum tunzirhum. Jangan sampai kita mengucapkannya tu tu mulut kita masih monyong. Tu tu enggak, tapi tu dikembalikan tunzirhum. Dan ini lagi-lagi proses Bu ya. Jadi harus sering latihan supaya bisa mengucapkan seperti ini. Tunzirhum. Berikutnya azizun zuntiqom. Azizun dikembalikan. Pokoknya ketika ada tanwin dhammah bertemu huruf ikhfa yang tipis maka dikembalikan. Azizun zuntiqom. Berikutnya wal unsa unsa perhatikan wal unsa dan tidak wal masih monyong enggak unsa gitu. Juga hati-hati ada bunyi tambahan jadi ada nya jangan ya. Oke, kemudian ma ma an sajaja an sajaja. Oke. Nah, berikutnya nih yang ke kaf dia tipis tapi lebih ke eng ya, lebih ke eng. Kalau tadi kan unsa ansa an an bedakan antara an dan ang ang. Jadi kalau untuk yang kaf dia lebih eng ya. Minkum ya. Jadi bukan milkum mil 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 enggak tapi ming betul-betul ke eng ya. Minkum ya. Kiroman ka kiroman ka ya. Jadi lebih ke eng, betul-betul eng ya. Jadi pekat sekali bunyi engnya. Kalau untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Minkum. Jadi bukan milkum. Kiroman maka enggak mang semangka ya semangka mangka maka enggak tapi mangka gitu. Itu yang Anda dapatkan ketika talaki, ketika belajar ya. Berikutnya, nah ini ke hurufnya jim ya. Jadi kalau jim dia tipisnya biasa, bukan spesial ya, biasa aja. Jadi anja, jangan anja enggak. Ang. Jadi huruf ang itu, ang yang betul-betul ang hanya untuk kaf aja. Angka, angka. Kalau misalkan jim, jadi biasa aja. Aja, aja. Seperti itu ya. Aja. Bukan anja, tapi aja. Ainun jariyah. Ainun jariyah. Lagi-lagi posisi lidahnya dia terhampar untuk yang tipis aja. Kalau yang tipisnya spesial ke kaf, jadi naik si lidahnya ke makhraj kaf. Berikutnya min syai'in min syai'in. Jadi tidak selamanya bunyi ikhfa itu dibaca eng banget gitu ya. Min syai'in enggak ya.
Jadi kalau misalkan bunyi engnya eng banget mah tadi untuk kaf aja. Selain kaf dia dibaca tipis. Min syai'in tipisnya biasa. Min syai'in bukan min syai'in. Ya. Berikutnya syai'in syahidun syai'in 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 gitu ya. Bukan syai'in ing ya, seperti itu. Berikutnya ini qaf ya. Jadi ikhfa tebal tapi bunyi angnya kuat. Min qabli min 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 qabli syai'in qadir. Jadi bukan syai'in enggak. Misalkan di surat Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala syai'in qadir. Syai'in qadir. Itu tipisnya biasa. Harusnya tebal. Syai'in in syai'in ko. Seperti itu. Berikutnya al insanu ya. Jadi dia tipis juga. Tipisnya biasa. Enggak seperti yang kaf. Kalau kaf eng. Kalau ini ya agak-agak istilahnya enggak seperti eng banget gitu. Kemudian khamsatun sadisuhum ya. Lagi-lagi ketika kita menemukan tanwin dhammah bertemu huruf ikhfa ya, maka lidah apa mulut kita dikembalikan. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Lagi-lagi ibu bapak semua untuk bisa mempraktekkan seperti ini butuh perjuangan yang betul-betul istiqomah ya, latihan rahang. Khamsatun jangan sampai khamsatun tapi khamsatun seperti itu. Jadi kalau untuk hari ini misalkan masih belepotan mulutnya tidak mengapa, itu proses ya, proses daripada latihan. Berikutnya juga sama min duni. Perhatikan bunyinya min duni bukan min duni enggak, tapi min duni seperti itu. Wa ka'san dihaqo. Berikutnya nun ketemu to. Ini tebal ya. Au tobaqo. Au tobaqo. Jangan enggak, tapi au dinaikkan. Kemudian kasyajaratil thayyibah tiu tiu. Jadi ada pergerakan rahang ya, rahang di depan sama lidah belakang sehingga bunyinya menjadi tebal. Berikutnya huruf zai al-munzilun munzilun ya, tipis ya, tipisnya biasa bukan yang ke kaf. Jadi jangan sampai mung 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 enggak, tapi munzilun. Oke. Kemudian nafsan zakiyah ya, nafsan zakiyah. Kemudian anfusikum ya. Kemudian taba'an fahal ya. Oh ya, ada satu tips nih. Tips buat ibu bapak semua ya. Supaya misalkan bisa membedakan tipis kaf dan tipis lain kaf ya. Oke, ini caranya ibu bisa dengan menutup hidung ya. Oke, menutup hidung ya. Kita sedikit contohkan. Misalkan yang tadi nih. Ini yang jadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Nah, nun sukun ketemu tak lah ya. Nah, ketika kita membaca anta ya, anta ya. Itu kan kafnya apa tafkhim apa ikhfanya tipis ya, tarkik yang biasa. Kalau misalkan yang spesial yang tipisnya itu misalkan bertemu dengan kaf misalkannya gitu ya. Jadi angka. Nah,
Di sini ada dua contoh, anta sama anka. Yang pertama ya, ketika ibu ngucapin anta ditutup hidung ya, hidungnya ditutup, maka bunyinya masih ngalir di mulut ya. Misalkan anta tutup hidungnya, boleh dipraktekkan semua, tutup hidung, ucapkan anta anta. Nah, itu yang menunjukkan tarkik ya, tipis yang biasa. Tapi kalau untuk yang nun sukun ketemu kaf ya, ketika kita tutup hidung, maka suaranya akan terhenti gitu ya. Coba dipraktikkan. Ang ang nah, ang jadi kalau misalkan kita betul-betul prakteknya bakal bakal terhenti. Ang gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk membedakan antara tarkik yang biasa dengan tarkik yang khusus ke kaf. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang ke kaf mah dia betul-betul kuat. Ang ya. Ang ketika ditutup hidung otomatis dia langsung berhenti. Jadi berhentinya ini bukan karena berhenti disengaja, enggak karena ditutup hidung. Ang gitu ya. Kalau tak ang masih ngalir ya. Gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya min tafawut hilyatan talbasunaha maudud mau tebal bukan mau enggak tapi maudud. Oke. Kemudian unzur. Oke. Itu beberapa contoh yang bisa disampaikan. Bereslah tentang ikhfa hakiki ya. Jadi ikhfa hakiki itu yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf hijaiyah. Tadi ya, yang 15 tadi. Adapun untuk ikhfa syafawi ya, ini pembahasannya mim sukun bertemu huruf ba ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba gitu. Nah, jadi ketika ada mim sukun ya. Oke, di sini ya. Ketika ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah ya, maka nanti bakal ada 3 pembahasan ya. Ada yang disebut izhar syafawi ya, izhar syafawi ya, tapi ini tidak akan kita bahas ya, izhar syafawi. Kemudian ada ikhfa ada ikhfa syafawi ya, ada ikhfa syafawi yang akan kita bahas ya, syafawi. Ada idgham mimi ya atau idgham mislain. Oke. Kalau untuk idgham mimi ya ketika mim sukun bertemu mim ya. Jadi sama ya hurufnya mim ketemu mim. Mim sukun ya, ini mim sukun bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Kalau izhar syafawi berarti sisanya ya. Selain mim dan ba ya, bisa hamzah, bisa ta ya dan lain sebagainya. Oke. Oke, di sini di Matan Tuhfah ya, Ibu bisa baca semua, Bapak Ibu semua bisa baca ya untuk teorinya ya. Oke. Nah, disebut dengan ikhfa syafawi karena ikhfa ini terjadi pada makhraj bibir ya atau syafatain. Jadi syafawi itu artinya 2 bibir ya atau syafatan ya. Ikhfa yang terjadi pada 2 bibir. Juga untuk membedakan dengan ikhfa hakiki pada nun mati dan tanwin. Jadi kalau ikhfa syafawi
Itu pembahasannya mim sukun ketemu ba. Kemudian Bapak Ibu semua ya, untuk ikhfa syafawi ini ya, cara bacanya hampir sama dengan iklab ya. Jadi para ulama berbeda pendapat, ada yang dengan merapatkan bibir ya, merapatkan bibir, juga ada yang dengan direnggangkan bibirnya itu se setebal kertas gitu ya, setebal kertas. Seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk prakteknya ikhfa syafawi dan iklab itu hampir sama ya. Jadi ada yang direnggangkan, istilahnya apa? Istilahnya adalah furjah ya. Furjah itu direnggangkan bibirnya se sebesar kertas gitu ya. Setipis kertas. Itu untuk yang furjah. Kalau untuk yang itbaq, itbaq itu dia rapat ya. Tapi rapatnya jangan jangan betul-betul ditekan misalkan tarumi him him betul-betul dirapat gitu ya. Him betul-betul kuat tidak ya. Gitu. Tapi rapatnya rapat yang biasa atau ada istilah dengan talamus gitu ya. Jadi talamus itu sentuhan ringan seperti itu. Oke. Untuk menyikapi hal ini, nah maka tergantung daripada kita ngambilnya yang mana. Jadi boleh Bu ya, Ibu Bapak semua boleh milih baik yang furja atau itbaq ya. Dengan catatan jangan kita menyalahkan yang itbaq karena misalkan kita memilih yang furja atau misalkan kita jangan menyalahkan yang furja karena kita memilih yang itbaq. Intinya kedua-duanya diperbolehkan. Seperti itu. Cuman mungkin ada kehati-hatian ini ketika kita mengucapkan ikhfa syafawi ini gitu. Jadi jangan sampai si ikhfanya ini atau samarnya ini samarnya di apa misalkan di hidung gitu ya. Samarnya di hidung. Kalau di hidung berarti nanti masuknya ke ikhfa hakiki. Misalkan kita baca tarumihim bihijaratin tarumihim, itu mah ikhfanya bukan ikhfa syafawi tapi ikhfa hakiki karena apa? Karena tidak ada penyamaran di bibir gitu. Jadi yang namanya ikhfa syafawi itu adalah adanya proses penyamaran di bibir gitu. Tarmihim him bi tarumihim bi. Nah, ini memang harus betul-betul talaki ya. Betul-betul kita membaca di hadapan guru. Kalau misalkan kata gurunya oke, berarti oke. Kalau misalkan ada beberapa catatan berarti harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, jadi untuk ikhfa syafawi ya, kan namanya juga ikhfa. Ikhfa kan artinya samar gitu. Kalau jelas berarti izhar ya. Contoh tadi an'amta an'amta. Jadi betul-betul jelas bunyi mim sukunnya. Amta amta, kita nggak baca auta au itu bahkan samar gitu. Nah jadi untuk ikhfa syafawi ini ya boleh dengan itbaq boleh dengan furjah. Contoh dengan itbaq gimana ya, kita merapatkan ya, tarumihim bihijarah wa ma hum bimu'minin. Itu dengan itbaq. Kalau dengan furjah ya itu direnggangkan sedikit sehingga bunyinya agak apa menjadi samar. Tarumihim bihijarah tarumihim bihijarah wa ma hum bimu'minin wa ma hum bukan hum. Kalau hum berarti itu itbaq. Seperti itu. Itu untuk penjelasan ikhfa syafawi. Jadi cukup kita kenali mim sukun ketemu ba, itu namanya ikhfa syafawi ya. Kemudian untuk prosesnya membacanya ditahan ya. Ditahan dengan kadar 2 harokat ya. Ada ada apa istilahnya?
ada ditahannya seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan tentang ikhfa syafawi ya. Oke, cukup ya. Kalau ikhfa syafawi kayaknya tidak banyak perselisihan ya, seperti yang tadi. Oke, baik, Masya Allah ya. Jadi intinya mim sukun ketemu ba ya. Di sini ada penjelasan. Tanda ikhfa syafawi adalah dengan tanpa memberikan tanda sukun di atas mim. Ini untuk apa? Untuk Al-Qur'an Timur Tengah ya atau Mushaf Madinah katakanlah begitu. Jadi kalau untuk Mushaf Madinah mim sukunnya itu dia tidak ada tanda apa-apa, polos aja gitu. Tapi kalau misalkan di mushafnya Indonesia ya, cetakan Indonesia itu ada sukunya biasanya gitu. Itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi nah ini kalau misalkan di mushaf Indonesia ada tanda sukunnya. Tapi kalau untuk di mushafnya Madinah atau Timur Tengah itu polos seperti ini ya. Dan tanpa tasydid di atas huruf ba. Jadi tidak ada tanda apa-apa di huruf ba, tidak ada tanda tasydid. Ya, seperti itu. Baik ya. Oke. Nah, ini iklab nih terakhir ya. Iklab itu kaitannya dengan apa? Tadi dengan pembahasan nun sukun dan tanwin ya. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf ba, oke, maka apa yang terjadi? Ya, jadi diganti atau mengubah. Oke, oke, di sini Anda bacakan hukum nun sukun dan tanwin. Yang ketiga adalah iklab atau qalb, yaitu mengubah nun menjadi mim. Ya, dengan menyertakan sifat gunanya dan sedikit menyamarkan suara mim saat bertemu dengan huruf ba. Secara bahasa qalb atau membalik tahwil yang bermakna mengubah. Adapun secara istilah iklab ini bisa dibaca ya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara lafaz. Ya, jadi mengubah nun sakinah atau nun sukun menjadi mim secara lafaz ya. Bukan tulisan disertai ikhfa dan gunah saat bertemu dengan ba ya. Jadi qalb ya. Qalb atau iklab ya. Kalau kita biasanya sebut iklab ya. Jadi iklab itu adalah mengganti ya atau mengubah. Pertanyaannya apanya yang diubah? Apakah huruf ba-nya? Tidak ya. Oke. Fokus ke sini. Iklab adalah pembahasan nun sukun dan tanwin bertemu huruf ba. Nun sukun itu yang kayak gimana? Yang kayak gini yang tadi Bu ya. Ini nun sukun. Kemudian atau tanwin, tan fathah, kasroh, dhammah ya. Bertemulah dengan huruf ba di depannya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nun sukun ini dan tanwin ini dia bunyinya diganti menjadi huruf ba. Makanya ada tanda mim kecil di sana ya. Ada tanda mim kecil seperti itu ya. Itu untuk apa istilahnya membedakan ya antara iklab ya dan yang lainnya. Jadi nun sukun dan tanwinnya dia bunyinya bukan lagi an, in, un, tapi jadi ya. Jadi yang awalnya an ya diganti jadi gitu. Ini bukan an tapi jadi am. Bukan bukan in tapi im. Ini bukan un tapi Ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi pembahasan kita adalah nun sukun dan tanwin ya. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka itulah yang menjadikan apa istilahnya berubahnya bacanya itu gitu. Karena bertemu dengan huruf ba, maka jadi berubah jadi mim. Ya. Nah, ini bisa dilihat Ibu ya. Di mushaf-mushaf itu biasanya ada mim kecil ya, ada mim kecil. Ya.
Jadi ketika ada nun sukun bertemu ba, ya pasti ada mim kecil itu ya. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Nah, kalau nggak ada berarti kita harus tahu dulu teorinya. Oh, berarti ketika nun sukun ketemu ba itu jadi iklab. Iklab itu mengubah nun sukunnya menjadi mim seperti itu ya. Karena ini itu adalah bobat. Bobat itu adalah tanda baca, Ibu ya. Tanda baca untuk memudahkan. Apakah di zaman Rasulullah ada mim sukun ada mim kecil seperti ini? Apakah di zaman para sahabat ada mim kecil seperti ini? Jawabannya tidak ada gitu ya. Jadi ini mah baru-baru Ibu ya. Itu. Zamannya sudah jauh dari zaman Rasulullah. Oke, lagi-lagi untuk membaca iklab ini dia dua cara baca Ibu ya. Bisa dengan dirapatkan atau yang namanya itbak dan furja. Furja itu dia direnggangkan. Misalkan dirapatkan nih. Mim ba'di amburika. Mim ba'di amburika. Kalau di furjah disamarkan atau direnggangkan, maka bunyinya adalah min 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 ba'di amburika gitu ya. Jadi nggak jelas gitu. Karena tadi ada pemisah ya sedikit tadi antara mim dan ba gitu. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, masya Allah, pembahasan kita dicukupkan sampai di sini ya. Selebihnya ibu semua bisa baca-baca ya. Untuk kehati-hatian di sini ada beberapa faidah, misalkan jangan tergesa-gesa dalam membacanya sehingga gunanya tidak dibaca dengan sempurna. Merapatkan bibir terlalu rapat bagi yang memilih untuk merapatkan bibir. Jadi kalau misalkan kita memilih untuk itbak jangan terlalu rapat gitu. Begitupun menyisakan celah yang sangat lebar ketika kita memilih untuk furjah. Ya, jadi tadi se selebar kertas tipis sekali. Oke. Kemudian yang terakhir memanjangkan huruf yang berada sebelum guna. Misalkan tadi mim ba'di enggak boleh. Harusnya langsung mim ba'di. Baik, Allahu alam. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan itu pasti datanya dari Ana pribadi. Jika ada apa istilahnya ilmu yang bermanfaat, tentu itunya datanya dari Allah. Demikian yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesemangatan dan istiqomah untuk senantiasa terus mempelajari ilmu tajwid. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kita ingin bisa membaca dengan lancar gitu ya. Coba ibu bapak semua bayangkan ketika kita misalkan Allah takdirkan masuk surga ya, bertemu dengan Nabi, kemudian kita membaca di hadapan Nabi, kemudian kata Nabi gimana? Kenapa bacaannya seperti itu? Nah, itu kan kita malu gitu ya. Nah, terus gimana tuh supaya kita nggak malu ketika nanti katakanlah kita Allah takdirkan bertemu dengan Nabi, kita membaca dengan fasih sebagaimana Rasulullah SAW membacanya. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Nizal untuk pemaparan hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ilmu yang bermanfaat dan nanti pun kita semua bisa mengaplikasikan dalam memperbaiki bacaan Al-Quran setiap harinya tentunya Bapak Ibu ya. Baik Ustaz Nizal, mungkin boleh buka satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup? Mangga Ustaz. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Satu pertanyaan terakhir. Ya Ustadz, boleh tanya Ustadz. Mangga Ibu silakan. Kalau di Ilmu Sapawi yang sering digunakan bursad apa iqbal yang seringnya gitu. Oke, baik. Kalau kita bertanya yang sering digunakan untuk ikhfa syafawi apakah itbaq atau furjah gitu ya. Jadi ada itbaq dan furjah. Itbaq dan atau furjah. Itbaq itu dengan merapatkan bibir, furjah dengan merenggangkan.
Jadi lagi-lagi kita nggak bisa apa istilahnya nggak bisa menyurvei ternyata di dunia ini banyak yang baca dengan itbaq misalkan aja gitu. Nah, itu lagi-lagi kita kembalikan kepada masing-masing gitu. Jadi istilahnya bebas memilih gitu dan tergantung daripada yang diambil dari gurunya. Kalau gurunya misalkan itbaq ya itbaq. Kalau gurunya furja ya furja. Atau misalkan kita lebih moderat misalkan ya kadang kita itbaq, kadang kita furja. Jadi ranahnya ini boleh Ibu ya. Boleh itbaq, boleh furja. Jadi tidak ada keharusan harus furja, harus itbaq enggak ya. Di sini ranahnya ranah ikhtilaf. Jadi kalau misalkan ada ikhtilaf dari para ulama, kita jangan terlalu fanatik gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan ada ikhtilaf itu perbedaan pendapat ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dari para ulama, kita boleh memilih gitu dan tidak boleh mewajibkan dengan ini dengan itu. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya yang lebih banyak yang mana? Allahu a'lam. Gitu. Oh, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sami-sami Ibu. Demikian mungkin Ustaz, barangkali mohon maaf kalau misalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab ya, mungkin bisa dilontarkan di pertemuan berikutnya dengan para asatid yang lain. Nah, enggak. Atau nuhun, Ustaz Rizal. Baik, Bapak Ibu, sehubungan dengan keterbatasan waktu juga untuk di pagi hari ini, untuk Bapak Ibu semua, nanti nggak perlu khawatir. Untuk yang tadi mungkin ada yang tertinggal atau mungkin ada yang sempat live sebentar, untuk pertemuan ataupun kelas akbar untuk kelas tahsin ini di pagi hari ini, insya Allah nanti akan ada rekamannya. Dan hari ini pun akan kami share juga di grup WhatsApp-nya. Dan untuk materi pun sudah kami share sebelumnya juga untuk materi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu pun bisa mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh asatidz kami di pagi hari ini. Baik, sepertinya untuk kelas pada pagi hari ini dicukupkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, terutama untuk Ustadz Nizal Muhammad. Terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya, untuk materinya juga. Insya Allah berkah, manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah nanti akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya Ustadz ya. Baik, dan untuk Bapak Ibu semua, terima kasih juga yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga kita semua terus istiqomah dalam membaca Al-Quran dan tentunya dalam memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qurannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk terus bergabung di kelas Tahsin Akbar Ramadan. Insya Allah akan berlangsung setiap jam 8 pagi sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat di setiap harinya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriyah. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk linknya insya Allah akan sama. Jadi tanpa kami remind pun insya Allah Bapak Ibu bisa langsung bergabung saja ke link Zoom-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap harinya langsung bergabung di link Zoom yang sudah tertera di grupnya masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akhiri dan juga kita tutup kelas ataupun kajian pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih Ustaz. Yang senang hati Bapak Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Amin.